Langit Tel Aviv malam itu tampak tenang, nyaris terlalu tenang untuk kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampu gedung pencakar langit masih menyala terang, lalu lintas tetap padat, dan musik masih berdentum di kafe-kafe pinggir pantai. Tak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir bagi kota yang dulunya disebut jantung modern Israel. Tepat pukul 21.47, langit yang tenang itu terbelah, bukan oleh awan hujan, tapi oleh ratusan cahaya yang meluncur dengan kecepatan mematikan. Sirine meraung pertama kali di bagian utara kota. Orang-orang menengadah, bingung. Kilatan putih lalu merah melintas cepat di atas gedung-gedung. Sebagian mengira itu kembang api, tapi detik berikutnya bumi bergetar hebat. Rudal pertama menghantam menara Azrieli. Ledakannya mengguncang tanah sejauh belasan kilometer. Api langsung menjulang tinggi, membentuk jamur api yang terlihat bahkan dari luar kota. Suara jeritan menggema lebih keras daripada sirine. Kepanikan meledak. Iron Dome, sistem kebanggaan militer Israel, aktif tapi terlalu lambat. Gelombang rudal yang datang bukan dari satu arah, melainkan dari segala penjuru, utara, timur, bahkan dari bawah tanah dan laut. Beberapa berhasil ditangkis, tapi terlalu banyak yang lolos. Setiap dentuman bukan hanya mengoyak bangunan, tapi juga memutus nyawa, memisahkan keluarga, dan mencabik harapan. Kota itu mulai runtuh, blok demi blok, seperti dominonya kiamat. Di sebuah apartemen kecil lantai 12, seorang ibu muda bernama Yael memeluk anaknya erat-erat. Mereka baru saja selesai makan malam ketika jendela mereka meledak oleh tekanan gelombang kejut. Darah menetes dari pelipisnya, tapi ia tetap berusaha melindungi anaknya dengan tubuhnya sendiri. Ia berdoa, bukan dengan kata-kata, tapi dengan air mata. Doa tanpa suara yang hanya bisa dimengerti oleh Tuhan dan para korban malam itu. Sementara itu, di sebuah jalanan di selatan Tel Aviv, sekelompok mahasiswa medis yang baru pulang dari kampus mencoba menolong korban yang tergeletak. Tapi bantuan pun tak mampu melawan kehancuran sistemik. Rumah sakit terbesar di kota itu, Ichilov, terkena 2 hantaman langsung. Generator padam, listrik mati, pasien ICU dibiarkan dalam gelap. Jerit bayi dan isak tangis manula bergabung dalam simfoni keputusasaan. Langit semakin merah, bukan oleh senja, melainkan oleh kobaran api yang membakar seluruh horizon kota. Awan hitam mulai menutup bintang-bintang. Dari udara, Tel Aviv tampak seperti kota hantu yang terbakar, tak ada lagi jejak kehidupan modern di dalamnya. Drone militer asing mulai merekam dari kejauhan, tetapi tak satu pun negara turun tangan. Dunia hanya menonton, seperti penonton bioskop menyaksikan adegan kehancuran. Malam itu, sejarah mencatat awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar serangan militer. Ini adalah pembalasan, penghukuman, dan juga peringatan. Dan di atas semua itu, ini adalah bukti bahwa tidak ada kota, sekuat atau semodern apapun, yang kebal terhadap kehancuran ketika langit memutuskan untuk terbuka dan menumpahkan murkanya. Asap pekat menyelimuti Tel Aviv hingga langit pun tak lagi tampak. Jalan-jalan yang biasanya sibuk kini dipenuhi bangkai mobil, tiang listrik yang tumbang, dan tubuh-tubuh yang terbujur diam. Tak ada lagi suara klakson, tawa anak-anak, atau hiruk-pikuk pasar malam, yang tersisa hanyalah gema isak tangis dan teriakan minta tolong dari mereka yang tertimbun reruntuhan. Kota yang dulunya tak pernah tidur, kini tenggelam dalam keheningan mencekam yang dipatahkan oleh ledakan-ledakan susulan. Di distrik Sarona, taman kota yang biasanya dipenuhi keluarga dan pasangan muda, kini hanya puing dan mayat bergelimpangan. Patung-patung yang berdiri kokoh menjadi saksi bisu pembantaian massal dari langit. Sebuah keluarga yang sedang berusaha melarikan diri ke tempat perlindungan terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan mal yang ambruk. Anak perempuan mereka yang berusia 6 tahun, masih menggenggam boneka, terjebak sendirian di ruang sempit dengan tulang kaki patah. Ia menangis memanggil ibunya, tapi tak ada jawaban. Di ruang bawah tanah sebuah stasiun kereta, ratusan orang berdesakan, sebagian besar luka-luka. Suasana pengap dan penuh sesak.
Seorang perawat tua dengan tangan gemetar berusaha membalut luka seorang bocah laki-laki tanpa peralatan medis yang layak. Ia menyeka darah dengan kerudungnya sendiri, dan setiap kali terdengar dentuman dari atas, semua orang menjerit dan tiarap. Mereka tahu, setiap menit yang berlalu bisa menjadi yang terakhir. Di balik kehancuran, kekacauan pun melanda pusat komando militer. Jaringan komunikasi lumpuh, satelit down, dan koordinasi pertahanan menjadi mustahil. Sebuah pesan terakhir dari markas besar terdengar samar di radio lapangan, "Selamatkan yang bisa diselamatkan, kita kalah." Para tentara yang biasanya bersikap dingin dan disiplin kini terdiam menatap layar radar yang kosong, bukan karena tidak ada ancaman, tapi karena semuanya telah terlambat. Di tengah reruntuhan, seorang ayah menggali dengan tangan telanjang untuk menyelamatkan anaknya yang terkubur di bawah tembok rumah. Jari-jarinya berdarah, kuku-kukunya terlepas, tapi ia tak berhenti. Di dekatnya, seorang wanita tua memeluk jenazah suaminya. Wajahnya tidak menangis, hanya kosong, seolah jiwanya telah ikut pergi bersama suara dentuman yang membunuh segalanya. Di kota ini, waktu berhenti, dan manusia berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Pemandangan di Tel Aviv malam itu tak ubahnya neraka dunia. Bau daging terbakar, suara tangisan, dan api yang menjilat langit menjadikan kota itu seperti altar persembahan bagi peperangan. Dunia menonton lewat siaran langsung, tetapi tak satu pun pemimpin negara menekan tombol untuk menghentikan serangan. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan diplomatik tanpa arti, "Kami prihatin atas situasi di Israel." Tapi di lapangan, yang dibutuhkan bukan keprihatinan, melainkan keajaiban. Di balik semua kehancuran itu, satu hal menjadi jelas, Tel Aviv telah kehilangan segalanya. Bukan hanya gedung, rumah, dan jalanan, tetapi juga identitasnya sebagai simbol kekuatan, teknologi, dan modernitas. Kota itu telah menjadi bayangannya sendiri, abu, debu, dan jerit sunyi yang tak akan pernah dilupakan. Dan serangan belum selesai. Ini baru permulaan dari sebuah balas dendam yang dibungkus dalam kehendak yang lebih besar. Di jantung bunker pertahanan Tel Aviv, wajah-wajah tegang menyala oleh cahaya merah darurat. Pusat Komando Militer Israel, yang dibanggakan sebagai salah satu sistem pertahanan tercanggih di dunia, kini bagai kapal tenggelam yang dikepung badai. Monitor-monitor yang biasa menampilkan koordinat pertahanan kini hanya memunculkan garis-garis statis dan peta kota yang dipenuhi titik merah, tanda rudal yang tak tertangkis. Suara operator saling tumpang tindih, laporan datang dalam hitungan detik, zona 3 hancur total. Unit ke-12 tidak merespons. Rumah sakit Ichilov musnah. Jenderal Levi Ezra, pemimpin tertinggi Angkatan Pertahanan, berdiri mematung di tengah ruangan. Seragamnya berlumur debu reruntuhan setelah markas utama dihantam gelombang ledakan kedua. Ia memandang layar tanpa bicara. Di matanya tak ada lagi kebanggaan atau amarah, hanya kekosongan. Ia tahu mereka kalah. Iron Dome nyaris tak berguna di tengah gelombang rudal yang datang beruntun, cepat, dan dari berbagai teknologi yang belum pernah mereka deteksi sebelumnya. Di tengah kekacauan, salah satu perwira muda, Kapten Nathan, memaksa membuka jalur komunikasi darurat satelit. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Tuan Jenderal, perintah selanjutnya." Levi terdiam cukup lama hingga seluruh ruangan menahan napas. Akhirnya, dengan suara berat, ia mengucapkan kata yang tak pernah ingin ia katakan selama hidupnya, "Evakuasi. Tutup semua akses. Komando terakhir, selamatkan siapa yang bisa diselamatkan." Para perwira yang mendengar itu saling pandang, beberapa menangis terbuka. Pesawat-pesawat evakuasi dari selatan Israel dikerahkan, tapi landasan pacu Ben Gurion telah terkena serangan langsung. Sisa pesawat hanya mampu mengangkut segelintir dari ribuan warga yang berdesakan di luar fasilitas militer. Tentara harus memilih siapa yang diangkut, siapa yang ditinggal. Di antara pilihan itu, kemanusiaan terkoyak. Seorang ibu bersimpuh di depan gerbang pangkalan sambil mengangkat bayinya, memohon agar anaknya diselamatkan.
Tapi tentara hanya bisa memalingkan wajah dan menutup gerbang besi. Sementara itu, sistem komunikasi antara pusat komando dengan pemimpin negara di Yerusalem sudah terputus. Tidak ada koordinasi nasional. Perdana Menteri dikabarkan hilang, istana pemerintahan sudah tidak bisa dijangkau. Isu kudeta, pengkhianatan, dan sabotase mulai terdengar dari dalam bunker sendiri. Jenderal Levy menyadari, mereka tidak hanya diserang dari luar, tapi juga dari dalam. Ia menarik napas terakhir sebagai komando, lalu merekam pesan suara darurat yang hanya berkata, "Kami gagal menjaga tanah ini." Ledakan berikutnya mengguncang bunker, dan sebagian atap runtuh. Beberapa perwira tertimpa reruntuhan. Sirine internal menyala, menandakan struktur bunker telah rapuh. Saat itu, Jenderal Levy melepaskan pangkat di pundaknya dan meletakkannya di meja. Ia menatap langit-langit yang bergetar, lalu duduk diam seperti patung sejarah yang tahu bahwa akhir telah datang, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk negara yang selama ini ia perjuangkan dengan darah. Di luar, langit masih merah dan kota masih membara. Tapi di dalam bunker terakhir pertahanan, suara-suara mulai menghilang satu persatu, digantikan oleh debu, diam, dan kehilangan. Tak ada kemenangan, tak ada pembalasan. Hanya sisa-sisa manusia yang mencoba bertahan dengan harga diri yang sudah remuk. Dan di detik itu, dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara kuat bisa jatuh, bukan hanya karena senjata, tapi karena terlalu yakin bahwa mereka takkan pernah kalah. Jauh dari kobaran api Tel Aviv, di kedalaman sebuah kompleks bawah tanah yang tersembunyi di gurun tandus, seorang pria berdiri menatap layar raksasa yang menampilkan gambar drone real-time dari kota yang kini telah berubah menjadi lautan api. Pria itu dikenal dengan nama samaran Imad Al-Qasim, mantan dokter yang berubah menjadi komandan perlawanan setelah menyaksikan keluarganya dihancurkan oleh serangan udara 1 dekade lalu. Di balik matanya yang redup dan penuh luka batin, tersimpan bara dendam yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, dan malam itu, bara itu berubah menjadi badai api. Tel Aviv telah runtuh, ucap salah satu ajudan, suaranya nyaris tak terdengar karena gemetar, antara takjub dan takut. Imad tidak menjawab, ia hanya mengatupkan tangan di depan dada dan menunduk, seolah sedang berdoa, tapi bibirnya tak bergerak. Di dalam ruang kendali, para pemimpin dari berbagai kelompok perlawanan regional, yang biasanya berseberangan, malam itu duduk di satu meja. Mereka telah bersatu bukan karena kesamaan ideologi, melainkan oleh luka yang sama, kehilangan tanah, keluarga, dan harapan, oleh tangan yang sama. Sistem peluncuran rudal yang digunakan dalam serangan itu bukan teknologi biasa. Rudal-rudal itu telah diselundupkan dan dirakit selama bertahun-tahun, tersebar di berbagai negara, dari Yaman, Suriah, Iran, hingga terowongan rahasia di Gaza. Serangan ini bukan tindakan spontan, melainkan hasil dari rencana yang disusun dengan ketelitian seorang ahli bedah. Imadlah arsitek utamanya. Ia bukan tentara, bukan politisi, tapi luka kehilangan telah membentuknya menjadi mesin strategi yang mematikan. Namun di balik keberhasilannya, ada kegelisahan yang tak ia tunjukkan. Di sebuah ruangan sunyi, Imad duduk sendirian, memandangi foto tua keluarganya, istrinya yang tertawa, anak kecil yang dulu ia peluk dengan tangan bersih dari darah. Ia menggenggam foto itu erat, hingga ujung kertasnya sobek. Kemenangan ini seharusnya menjadi penebusan, tapi justru menciptakan lubang yang lebih dalam di hatinya. Ia membisik, apakah ini yang kalian inginkan? Atau ini hanya aku yang sudah kehilangan segalanya? Sementara itu, seorang komandan muda, Farah, yang juga menyaksikan kehancuran Tel Aviv dari layar, bersorak di ruang sebelah. Baginya, ini adalah kemenangan besar yang telah ditunggu generasi mereka. Tapi saat ia masuk ke ruangan Imad untuk memberi laporan, ia tertegun melihat pria yang mereka anggap pemimpin besar itu justru menangis diam-diam di sudut ruangan. Air mata itu bukan air mata penyesalan atas kehancuran musuh, tapi air mata manusia yang tahu bahwa semua ini tak akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kita sudah membalas, kata Farah dengan suara ragu.
Tapi, apakah ini cukup? Imad memandangnya dengan mata merah dan menjawab pelan, tidak akan pernah cukup, jika semua yang kita lakukan hanya menciptakan lingkaran dendam baru. Ia bangkit, menatap layar besar yang menampilkan asap Tel Aviv, lalu berkata, hari ini kita menang. Tapi besok, kita mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi. Dan aku bertanya-tanya, apakah anak-anak kita nanti akan memahami mengapa kita memilih cara ini? Dan saat malam berganti dini hari, di tempat yang jauh dari kobaran perang, dunia mulai bersuara. Beberapa menyebut ini terorisme, sebagian menyebutnya pembebasan. Tapi bagi Imad, tak ada lagi makna dalam istilah itu. Ia telah membakar kota musuh, tapi juga membakar bagian terakhir dari dirinya yang dulu percaya pada perdamaian. Sementara layar terus menyala, dan sejarah menulis ulang namanya, bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai pembalas, tapi sebagai bayangan dari dunia yang telah kehilangan nurani. Di antara reruntuhan beton dan lautan api Tel Aviv, seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun berjalan terseok dengan kaki berdarah. Namanya Yusuf, anak Palestina dari Gaza yang entah bagaimana terpisah dari keluarganya saat gelombang serangan terakhir menghantam perbatasan. Ia terseret dalam kekacauan, berlari mengikuti kerumunan yang panik, hingga akhirnya terdampar sendirian di kota yang tak dikenalnya, kota yang kini tak lagi memiliki bentuk selain puing, abu, dan jeritan. Langkah kecil Yusuf terhenti di depan sebuah toko roti yang hangus. Ia tak mengerti bahasa di papan-papan jalan, tapi ia mengenal bau kematian. Di tangannya masih tergenggam erat selembar foto kumal ibunya, separuhnya terbakar. Ia menunduk, lalu duduk di sisi mayat seorang wanita yang tak dikenalnya, hanya karena tubuh itu terasa sedikit lebih hangat daripada malam yang menggigit. Ia berbisik lirih dalam bahasa Arab, "Ya Allah, kalau aku harus mati di sini, setidaknya izinkan aku bertemu ibu dalam mimpi malam ini." Di sisi lain kota yang terbakar, seorang tentara muda Israel bernama Elior terbangun dengan tubuh tertindih puing dan pelipis mengucurkan darah. Ia baru saja kehilangan seluruh unitnya, terkena hantaman langsung di utara kota saat sedang dalam perjalanan mengevakuasi warga sipil. Nafasnya berat, tapi ia masih hidup meski hatinya kosong. Ia merangkak keluar dari lubang sempit dan memanggil siapapun, tapi hanya dijawab oleh gema. Di kantung bajunya, ia menyimpan seutas kalung kecil milik adiknya, yang pagi tadi masih sempat ia peluk sebelum berangkat. Saat langit mulai menguning karena kobaran api, takdir mempertemukan dua jiwa yang semestinya tak pernah bersentuhan. Yusuf yang menggigil di balik tumpukan besi tua melihat sesosok tubuh mendekat. Ia menahan napas, takut. Tapi Elior, yang melihat bocah itu dengan wajah pucat dan mata besar penuh ketakutan, tak mengangkat senjata. Sebaliknya, ia mendekat perlahan, lututnya gemetar, dan duduk di hadapan bocah itu tanpa berkata apa-apa. Hanya mata mereka yang bicara, luka, kehilangan, dan rasa bingung yang sama. Elior mengulurkan tangan, menawarkan sepotong roti kering dari ranselnya. Yusuf, dengan ragu, menerimanya. Tak ada percakapan, tak ada bahasa yang menyatukan mereka selain keheningan. Di tengah kota yang berubah menjadi kuburan raksasa, dua jiwa dari dua dunia yang saling membenci justru menemukan seberkas kemanusiaan. Mereka duduk berdampingan, saling bersandar, seolah tubuh mereka saja sudah tahu bahwa di tengah reruntuhan, yang tersisa hanya harapan yang rapuh. Malam itu, Yusuf tertidur bersandar di bahu Elior, dan sang tentara muda menjaga bocah itu seperti menjaga adik kandungnya sendiri. Dalam hati, Elior berdoa, bukan dalam bahasa militer atau nasionalisme, tapi doa yang sederhana, "Tuhan, jika aku mati malam ini, biarkan bocah ini hidup. Biarkan dia pulang." Ia tahu, musuh bukan lagi orang yang di depannya, melainkan kebencian yang diwarisi, dan tak pernah dipertanyakan. Dan di detik itu, ia merasa lebih manusia daripada tentara. Kota terus terbakar, langit masih mengaum, dan dunia masih membisu. Tapi di sudut kecil kota yang hancur, ada dua makhluk yang bertahan bukan karena senjata, tapi karena kelembutan yang luput dari narasi perang.
Di tengah neraka, mereka tak bicara soal negara, tidak soal dendam, hanya tentang bertahan, tentang harapan, dan tentang sepotong roti yang dibagi tanpa syarat. Pagi hari di New York, saat matahari baru menyelinap di balik gedung-gedung kaca, layar-layar raksasa di Times Square mulai menampilkan berita yang menakutkan. Tel Aviv hancur, rudal tak terbendung mengguncang Israel. Sinyal-sinyal satelit yang selama ini disensor dan ditutup kini tak bisa dibendung. Video kehancuran yang direkam drone, rekaman warga sipil yang berteriak, dan suara ledakan yang mengguncang tanah mulai menyebar seperti wabah. Namun dunia justru terdiam. Tidak ada konferensi pers darurat dari PBB. Tidak ada kecaman keras. Yang ada hanyalah kata-kata hambar, kami sedang menelaah situasi. Di markas besar PBB, para diplomat berseliweran dengan wajah tegang tapi tetap tersenyum untuk kamera. Mereka berdiskusi tentang kedamaian regional dan deeskalasi konflik, sementara ratusan ribu nyawa telah jadi abu dalam waktu kurang dari 3 hari. Di ruang rapat, seorang duta besar dari negara kecil berani menyebut satu kata yang membuat ruang itu sunyi, genosida terbalik. Tapi ia segera dipotong, suaranya diredam, dan rapat dilanjutkan dengan presentasi grafik ekonomi minyak. Nilai manusia telah menjadi statistik, dan empati menjadi barang langka. Sementara itu, media internasional berlomba memberitakan, tapi bukan untuk mengungkap, melainkan untuk mengendalikan narasi. Ada yang menyebut ini sebagai pembalasan terhadap rezim pendudukan. Ada yang menyebut sebagai serangan teroris terkoordinasi. Semua pihak sibuk saling menyalahkan, memelintir fakta, dan menyembunyikan kebenaran paling mengerikan. Dunia telah melihat kehancuran itu datang, dan mereka memilih untuk tidak mencegahnya. Di ruang bawah tanah markas salah satu media ternama di London, seorang jurnalis wanita bernama Leona duduk di depan layar, menangis dalam diam. Ia menerima rekaman langsung dari seorang kontaknya di Timur Tengah, video Yusuf dan Elior yang tertidur di bawah reruntuhan, saling memeluk dalam kegelapan. Kita harus tayangkan ini, bisiknya. Tapi atasannya menjawab dingin, itu tidak menguntungkan siapa pun. Fokus saja pada data rudal dan kerugian ekonomi. Dan seperti itu, kisah kemanusiaan yang seharusnya menyentuh dunia, dihapus. Di jalan-jalan Eropa dan Amerika, demonstrasi kecil mulai bermunculan. Tapi suara mereka kalah oleh konser selebriti, pertandingan sepak bola, dan algoritma media sosial yang menyaring apa yang dianggap terlalu gelap untuk publik. Dunia terus berjalan seperti biasa, seolah ratusan ribu nyawa hanyalah gangguan dalam kenyamanan mereka. Ironisnya, sebuah kampanye amal untuk mendoakan perdamaian di Timur Tengah justru berhasil mengumpulkan jutaan dolar, uang yang tak pernah sampai pada korban perang yang sebenarnya. Namun, di balik semua kemunafikan itu, ada sekelompok kecil manusia yang tak bisa lagi diam. Para peretas dari berbagai negara mulai membocorkan dokumen rahasia, laporan satelit yang menunjukkan dunia tahu tentang serangan ini seminggu sebelumnya, kontrak senjata, hingga isi surel para pemimpin dunia yang dengan sadar memilih untuk tidak terlibat. Kebenaran mulai merembes seperti air di dinding retak, dan bagi banyak orang, ini bukan hanya perang antara negara, ini adalah kebangkitan nurani yang selama ini ditenggelamkan. Saat malam turun di dunia yang pura-pura sibuk, di bawah langit tanpa bintang, dunia sebenarnya terbelah, mereka yang tahu dan memilih diam, dan mereka yang tahu dan mulai bicara. Namun bagi Yusuf dan Elior yang masih terjebak dalam reruntuhan, mereka tak peduli siapa yang menyalahkan siapa. Mereka hanya ingin hidup, dan mungkin, hanya mungkin, jika dunia mau melihat mereka, bukan sebagai simbol politik, tapi sebagai manusia, semuanya belum terlambat. Musim semi yang dijanjikan tak pernah benar-benar datang. Tanah yang dulunya penuh bunga jacaranda kini berubah menjadi lautan puing yang tak mengenal warna. Di bekas reruntuhan Tel Aviv, angin tak membawa wangi bunga, melainkan bau daging terbakar dan debu radioaktif. Setiap hari seperti senja yang tak selesai, langit muram, matahari redup, dan waktu seolah membeku bersama kenangan yang tak ingin dikenang.
Dunia menyebut ini pasca konflik, tapi bagi mereka yang tinggal di sini, ini adalah sisa dari kiamat. Gelombang pengungsi membanjiri perbatasan. Tak hanya warga Israel, tapi juga warga Palestina yang selama ini berada di bayang-bayang. Perbatasan-perbatasan runtuh, bukan karena kesepakatan politik, tapi karena kelaparan dan keputusasaan. Kota-kota di sekitarnya, seperti Haifa, Gaza, hingga Damaskus, kewalahan menampung gelombang manusia yang berjalan tanpa arah. Mereka tidur di jalanan, di bawah spanduk perdamaian yang compang camping. Mereka bukan lagi warga dari satu negara, mereka adalah manusia tanpa musim. Yusuf dan Elior kini menjadi simbol yang tak mereka inginkan. Foto mereka viral setelah dibocorkan oleh Leona, jurnalis yang akhirnya memilih meninggalkan pekerjaannya demi menyuarakan cerita nyata. Di mana-mana orang membicarakan mereka, bocah Palestina dan tentara Israel yang saling melindungi. Tapi tak ada yang benar-benar mencarikan mereka tempat tinggal. Mereka masih bertahan di reruntuhan, dengan sisa-sisa makanan yang dibagikan relawan. Mereka hanya ingin hidup, bukan jadi berita. Di Yerusalem yang kini juga pincang, para pemuka agama saling menyalahkan. Masjid, sinagog, dan gereja dipenuhi doa-doa yang mengandung dendam. Tak ada lagi khutbah tentang kasih sayang atau belas kasih. Semua mengaku membela Tuhan, tapi tidak satu pun bertanya siapa yang akan membela manusia. Pemimpin-pemimpin spiritual yang dulu dieluk-elukan kini bersembunyi di balik dinding beton, takut akan amarah umat mereka sendiri yang merasa ditipu oleh janji-janji surga palsu. Anak-anak tumbuh tanpa sekolah. Buku-buku dibakar untuk menghangatkan tubuh di malam-malam dingin. Para ibu mengganti lagu Nina Bobo dengan cerita tentang hari-hari sebelum ledakan, tentang taman bermain, tentang es krim di pinggir jalan, tentang suara tawa yang kini hanya menjadi gema. Sebuah generasi tumbuh tanpa kenangan manis, hanya luka, hanya kisah tentang bagaimana langit pernah jatuh ke bumi. Sementara dunia mulai beralih ke isu lain, ekonomi, pemilu, film blockbuster, penderitaan di tanah yang hancur ini menjadi latar belakang yang diburamkan. Para pengungsi tidak lagi disebut dalam berita utama, tapi luka mereka tak ikut memudar. Setiap malam, tangisan terdengar di tenda-tenda darurat, doa-doa lirih ditujukan bukan untuk kemenangan, tapi sekadar untuk bisa bangun esok hari dengan nyawa yang masih melekat di tubuh. Dan di tengah semuanya, Elior duduk diam di samping Yusuf yang tengah demam. Ia menyeka kening bocah itu dengan sepotong kain basah, sembari memandangi langit yang kosong. "Kau tahu, aku pernah percaya kita akan tumbuh di dunia yang lebih baik," katanya pelan. Yusuf tidak menjawab, tapi tangannya meraih tangan Elior, menggenggam erat. Di tengah dunia yang membusuk, satu hal tetap hidup, rasa manusia yang belum sepenuhnya mati. "Namaku Salim, dan aku menulis surat ini dengan jari yang gemetar, di atas sobekan kardus yang basah oleh hujan dan waktu. Aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai ke tangan siapapun, atau apakah masih ada dunia yang layak membacanya. Tapi aku ingin menulis, bukan untuk dikenang, melainkan agar kebenaran tidak sepenuhnya terkubur bersama tulang belulang kami di kamp pengungsian ini." Angin malam membawa bau busuk luka yang membusuk terlalu lama. Aku hanya bisa menulis di antara isak anak-anak yang tak pernah mengenal arti tawa. Dulu aku punya toko buku kecil di pinggiran Java. Di sana aku menjual puisi Rumi, novel Marquez, dan Alkitab yang usang tapi dicari. Orang-orang dari berbagai latar duduk di toko itu, berdiskusi, saling berbeda, tapi tetap saling mengangkat gelas teh dan tertawa. Tapi sejak rudal-rudal itu menjatuhkan malam ke siang kami, semua berubah. Buku-buku dibakar untuk api unggun. Puisi tak lagi dibaca, yang ada hanya laporan kematian dan antrean panjang untuk sepotong roti. Aku menyaksikan Tel Aviv berubah menjadi liang kubur raksasa. Aku melihat anak-anak berlari tanpa arah, dan orang tua menggali tanah dengan tangan kosong untuk mengubur yang mereka cintai. Aku bertemu Yusuf dan Elior, dua jiwa kecil yang menggenggam kemanusiaan seperti bara di tengah badai. Melihat mereka,
Aku percaya bahwa dunia pernah punya harapan, walau sesaat. Tapi harapan, seperti semua hal di tempat ini, terlalu rapuh untuk bertahan. Kini, di kamp ini, hari-hari diwarnai demam, kelaparan, dan diam. Ada yang menyerah tanpa kata, ada yang menggila sambil berbicara pada bayangan. Tak ada dokter, tak ada guru, tak ada imam. Yang tersisa hanya kami, segelintir orang yang menunggu ajal sambil mengenang dunia yang tak lagi ada. Anak-anak belajar membaca dari tanda-tanda luka di tubuh kami. Kami tak punya peta, tapi kami semua tahu jalan menuju kehancuran karena kami pernah menempuhnya bersama. Dunia di luar sini tetap sibuk. Mereka membuat resolusi, menulis kutukan diplomatik yang indah, tapi tidak pernah datang. Kamera hanya muncul saat ada angka kematian baru, bukan saat satu nyawa berhasil diselamatkan. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku sudah lama patah. Aku ingin marah, tapi kemarahan hanya akan menghabiskan nafas terakhirku yang tinggal sedikit. Surat ini kutulis dengan keyakinan yang hampir padam, tapi masih menyala. Jika kelak kau, siapapun kau yang membaca ini, hidup di dunia yang lebih tenang, ingatlah bahwa dunia ini pernah gagal menjaga anak-anaknya. Bahwa manusia bisa begitu pandai menciptakan surga palsu, tapi membiarkan neraka hidup di bumi. Jangan banggakan teknologi jika itu tidak bisa mencegah air mata. Jangan agungkan peradaban jika di dalamnya masih ada bayi yang mati kelaparan. Aku akan meninggalkan surat ini di bawah batu, dibungkus plastik bekas air mineral. Mungkin akan terurai, mungkin akan hilang. Tapi jika satu kalimat saja tersisa, biarlah ini, kita bukan hancur karena perang, tapi karena diam saat cinta seharusnya berbicara. Dan jika Yusuf dan Elior masih hidup, tolong bisikkan pada mereka, bahwa dunia masih berhutang pada mereka sebuah musim semi. Di tengah padang abu yang dulunya bernama Batas Negara, sebuah pemukiman perlahan tumbuh seperti luka yang menolak mengering. Bukan kota, bukan desa, tapi tempat bernapas bagi mereka yang tak lagi punya tanah, nama, atau bahkan masa lalu. Tak ada gerbang, tak ada palang nama, hanya tumpukan karung pasir dan dinding seng yang membentuk lingkaran perlindungan. Mereka menyebutnya nafas karena satu-satunya yang mereka kejar kini hanyalah bisa hidup sampai esok hari. Yusuf kini remaja, wajahnya tertutup debu tapi matanya menyimpan bara yang tak padam. Elior lebih kurus, pundaknya patah dalam sebuah runtuhan yang menyelamatkan anak kecil dari reruntuhan barat. Mereka bukan lagi anak-anak. Di tempat ini, tidak ada masa kanak-kanak, hanya percepatan luka menjadi dewasa. Bersama anak-anak muda dari berbagai latar yang kehilangan semua, Muslim, Yahudi, Kristen, tak percaya apa-apa, mereka mendirikan aturan tanpa penguasa, sekolah tanpa buku, dan tempat ibadah yang sunyi. Tidak ada bendera yang dikibarkan. Mereka sepakat, bendera hanya mengingatkan mereka pada siapa yang dulu memerintahkan serangan, dan siapa yang dulu membenarkan pembantaian. Di sini, tak ada pidato, hanya tindakan. Mereka menggali tanah, menanam tanaman dari biji-biji yang tersisa. Mereka memperbaiki radio rusak agar bisa menangkap suara dunia luar, tapi sinyal yang masuk hanya membawa kebisingan, propaganda, dan iklan. Dunia belum berubah, maka mereka memutuskan untuk tidak lagi menunggu dunia. Malam hari, di bawah cahaya api unggun, mereka saling membacakan cerita yang ditulis di potongan kardus. Salah satu yang paling sering dibacakan adalah Surat dari Abu Debu, tulisan Salim yang ditemukan dalam kantong plastik di tepi reruntuhan barat. Isinya kini dihafal oleh anak-anak seperti doa. Yusuf membacakannya dengan suara serak suatu malam, dan semua orang terdiam. Setelahnya, tak ada yang bicara lama, karena kata-kata Salim lebih keras dari peluru manapun. Namun kedamaian mereka tak benar-benar aman. Dari kejauhan, drone-drone tak dikenal sesekali melintas, mengintai seperti hantu yang belum puas memanen kematian. Suatu malam, sebuah drone menjatuhkan pamflet dari langit, bertuliskan, serahkan wilayah ini atau kalian akan dilenyapkan. Tapi tak ada yang gentar. Mereka telah kehilangan terlalu banyak untuk takut.
Biarkan mereka datang, kata Elior pelan. Kami tak lagi memiliki apapun, jadi kami tak bisa lagi diambil. Yusuf mulai menggambar di dinding karung, matahari terbit, pohon yang tumbuh dari puing, dan tangan-tangan kecil yang saling menggenggam. Ia tahu mungkin tak akan lama lukisannya bertahan. Tapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa manusia masih bisa menciptakan keindahan meski hidup di tengah abu. Anak-anak mulai ikut menggambar, bukan senjata, bukan pahlawan, hanya pelangi, sungai, dan rumah-rumah kecil. Sebuah dunia yang tak mereka kenal, tapi ingin mereka wujudkan. Mereka tak menyebut tempat itu utopia. Bukan surga, bukan mimpi. Nafas hanyalah tempat di mana mereka tidak dibenci karena nama, tidak dibunuh karena latar, dan tidak diasingkan karena ingatan. Mungkin besok mereka akan diserang. Mungkin tanah itu akan diratakan lagi. Tapi malam ini, mereka bernyanyi. Bukan untuk merayakan kemenangan, tapi untuk mengenang mereka yang gugur agar satu tempat kecil di dunia ini bisa berdiri tanpa bendera. Langit pagi itu berbeda. Bukan karena warnanya, tapi karena hening yang membeku. Tak ada angin, tak ada burung, dan bahkan suara desah pun terasa asing. Yusuf membuka mata lebih awal dari biasanya, seolah tubuhnya tahu ada sesuatu yang akan datang, sesuatu besar, tak terelakkan. Dari puncak bukit kecil di barat pemukiman, ia bisa melihat sesuatu di kejauhan, titik-titik hitam yang membesar perlahan. Bukan awan, bukan burung. Drone, ratusan. Di bawah, nafas mulai menggeliat. Anak-anak yang semalam menggambar kini terdiam di depan dinding karung. Gambar mereka masih ada, matahari, sungai, pelangi, tapi kini tampak seperti ejekan kejam terhadap kenyataan yang melayang mendekat. Elior berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya kurus, tangannya penuh bekas luka, tapi matanya menatap lurus ke langit. Mereka datang, katanya tenang. Tapi kita sudah hidup lebih lama dari yang dunia kira. Tidak ada yang lari, tidak ada yang menangis. Mereka sudah pernah kehilangan segalanya, jadi mereka tahu kehilangan berikutnya tak akan lebih menyakitkan. Beberapa anak kecil duduk bersila, menggenggam tangan teman-temannya. Seorang gadis kecil menyanyikan lagu tidur dalam bahasa yang tak lagi dikenali siapapun. Seorang pemuda menulis cepat di sobekan kardus, "Jika ini akhir kami, tolong jangan jadikan kami angka." Yusuf menatap langit dan berbisik, "Kami di sini, dan kami memilih tidak membalas." Lalu dentuman pertama datang. Sebuah ledakan menghantam sisi utara pemukiman, mengepul seperti kabut berdarah. Tanah bergetar. Tapi tidak satu pun dari mereka bergerak. Mereka berdiri, duduk, atau berpegangan. Tak ada perlawanan, tapi juga tak ada penyerahan. Drone-drone lain menjatuhkan bom ke sisi lain. Api mulai merayap, tapi dari tengah kobaran itu, seorang anak laki-laki masih berdiri memegang gambar pelangi yang mulai terbakar perlahan dari ujungnya. Elior mendorong Yusuf ke tanah ketika serpihan besi terbang di udara. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi ia masih hidup. Nafas bukan lagi pemukiman, ia menjadi puisi terakhir umat manusia yang menolak membenci. Dalam ledakan terakhir, langit menjadi putih menyilaukan, lalu gelap seperti fajar yang mati di rahim malam. Semuanya sunyi, seakan dunia berhenti bernapas bersama mereka yang tak pernah diberi kesempatan memilih. Beberapa hari kemudian, pasukan berpakaian lengkap datang, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mendokumentasikan. Kamera drone merekam puing-puing yang hangus, dan tubuh-tubuh kecil yang memeluk satu sama lain. Di antara mereka, ada seorang remaja yang masih hidup, Yusuf. Tubuhnya luka parah, tapi tangannya menggenggam erat gambar pelangi setengah terbakar. Mereka membawanya ke tenda medis. Tak ada pertanyaan, hanya foto, berita, dan komentar dunia yang kembali memanas lalu hilang lagi esok harinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah museum bawah tanah yang tersembunyi dari lalu lintas politik dunia, tergantung sebuah gambar pelangi, disimpan dalam kaca pelindung. Di bawahnya tertulis satu kalimat sederhana. Di tempat ini, manusia memilih mencintai bahkan saat dunia menolak.
Dan di luar museum itu, langit masih mendung. Tapi sesekali, saat hujan berhenti, pelangi muncul, bukan dari langit, tapi dari ingatan mereka yang menolak lupa.